Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik, Ibu. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan melakukan absensi. Siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir, Bu. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membuka pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan oleh Allah sehingga dapat memahami materi kita dalam pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anakku sekalian, dalam pertemuan pertama di semester ini kita akan membahas materi tentang jinayah dan hikmahnya. Pembahasan materi jinayah dan hikmahnya ini memiliki kompetensi dasar. Pertama, menganalisis ketentuan jinayah dan hikmahnya. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan jinayah dan hikmahnya. Dari kompetensi dasar tersebut, maka indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai dalam memahami materi jinayah dan hikmahnya adalah: yang pertama, mengkonsepkan pengertian pembunuhan, mendeskripsikan macam-macam pembunuhan, mengorganisir ketentuan tentang jinayah dan hikmahnya, membedakan ketentuan tentang jinayah dan hikmahnya, mempresentasikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan jinayah dan hikmahnya, serta menyeleksi ketentuan Islam mengenai jinayah. Nah, sehingga tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah anak-anakku sekalian melakukan proses pengamatan, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, diharapkan anak-anak sekalian dapat mengkonsepkan pengertian pembunuhan, mendeskripsikan macam-macam pembunuhan, mengorganisir ketentuan jinayah dan hikmahnya, membedakan ketentuan tentang jinayah dan hikmahnya, menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan jinayah dan hikmahnya, serta menyeleksi ketentuan Islam mengenai jinayah, dan membangun sikap adil, cinta damai, dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman akan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, dalam mempelajari materi tentang jinayah dan hikmahnya, ini ada dua gambar yang Ibu sajikan. Silakan anak-anakku sekalian memperhatikan kedua gambar tersebut. Lalu, kemukakan pendapatmu tentang apa yang kamu pikirkan ketika kamu melihat kedua gambar berikut ini. Ayo, Bu. Gambar tersebut adalah ilustrasi membunuh, yaitu perbuatan seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kita. Mari kita memberikan tepuk tangan kepada Andini Lestari. Ya, benar sekali yang dijelaskan bahwa gambar ini adalah ilustrasi dari perbuatan membunuh atau pembunuhan, yaitu perbuatan seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Nah, pembunuhan dalam secara bahasa berarti menghilangkan nyawa seseorang. Secara istilah berarti perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Pembunuhan ini dalam Islam hukumnya haram ya, baik itu dilakukan secara sengaja, tidak disengaja, maupun seperti disengaja. Dasar larangan pembunuhan di dalam Islam itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq." Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Artinya, melakukan pembunuhan itu hukumnya haram karena setiap jiwa itu dilindungi oleh Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar atau alasan-alasan yang membenarkan seseorang itu dapat dibunuh atau diambil nyawanya. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah definisi dan dasar hukum larangan pembunuhan. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok. Kalian akan Ibu bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama akan membahas mengenai macam-macam pembunuhan dan contohnya. Kelompok kedua akan membahas mengenai penganiayaan. Nah, setelah kalian melakukan diskusi dalam kelompok, mengumpulkan data,
baik itu dari referensi buku-buku maupun dari internet. Selanjutnya kalian mendiskusikan bersama teman kelompok, lalu hasil diskusi itu akan dipresentasikan di depan kelas dan ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk melakukan diskusi. Silakan. Nah, baiklah anak sekalian, karena kalian sudah selesai melakukan diskusi kelompok, sekarang ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, dan tugas kelompok 2 adalah memberikan tanggapan, pertanyaan maupun masukan kepada kelompok 1 yang akan mempresentasikan. Silakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai macam-macam pembunuhan. Materi yang akan disampaikan oleh ketiga teman saya kepada teman-teman, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku pemateri pertama akan menyampaikan materi saya. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam Islam, pembunuhan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pembunuhan secara sengaja atau kotorandi. Pembunuhan secara sengaja atau kotorandi adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan niat untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat yang dapat menghilangkan nyawa serta memiliki sasaran yang jelas. Salah satu contoh mengenai pembunuhan ini yaitu misalnya Jessica merencanakan pembunuhan kepada temannya yang bernama Ria dengan cara mengajak Ria untuk minum kopi bersama di sebuah kafe. Ternyata kopi yang diminum Ria sudah dimasukkan racun berupa cyanida oleh Jessica yang membuat Ria meninggal karena meminum kopi tersebut. Pembunuhan ini termasuk ke dalam pembunuhan secara sengaja. Mengapa? Karena sudah memenuhi unsur-unsurnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi saya. Pembunuhan seperti disengaja atau qatlun sibil amdi adalah perbuatan yang secara sengaja dilakukan seseorang kepada orang lain, namun tidak memiliki niat untuk membunuh dan tidak menggunakan alat yang dapat untuk membunuh. Misalnya, ketika sedang bermain sepeda, Nurul melemparkan sebuah kerikil kecil ke arah Nana. Kemudian batu tersebut mengenai Nana dan menyebabkannya ia terjatuh dan meninggal dunia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu pembunuhan tidak disengaja atau qatlul khata adalah perbuatan yang dilakukan tanpa niat membunuh, melainkan atas kelalaiannya yang menyebabkan orang itu meninggal dunia. Misalnya, seorang pemburu sedang berburu di tengah hutan. Ketika ia ingin menembak rusa, ternyata peluru itu mengenai orang yang tidak ia ketahui, sehingga menyebabkan orang itu meninggal dunia. Sekian dari materi kami. Apabila ada pertanyaan, saran maupun tanggapan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya, mengapa seseorang yang membunuh tanpa disengaja harus dikenakan diat, padahal orang tersebut membunuh tanpa mempunyai niat untuk membunuh? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa Islam masih memberikan hukuman diat bagi pelaku pembunuhan secara tidak disengaja? Islam menetapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan secara tidak disengaja bertujuan agar dapat menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk selalu berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, supaya tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Terima kasih. Baik, itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1. Nah, dari penjelasan kelompok 1 tadi dapat kita simpulkan bahwasannya pembunuhan itu terdiri dari 3 macam. Pembunuhan secara sengaja, pembunuhan seperti disengaja, dan pembunuhan tidak disengaja. Untuk membedakan satu
dengan yang lainnya itu bisa kita lihat dari 3 hal. Pertama, apakah memiliki niat? Yang kedua, apakah alat yang digunakan itu dapat menghilangkan nyawa atau tidak? Lalu yang ketiga, sasaran dari perbuatan tersebut. Nah, sebuah pembunuhan disebut pembunuhan sengaja apabila seseorang itu melakukan perbuatannya dengan niat untuk membunuh, menggunakan alat yang dapat menghilangkan nyawa, serta memiliki sasaran yang jelas, bagaimana yang telah dicontohkan tadi. Kedua, pembunuhan disebut pembunuhan seperti disengaja apabila seseorang itu melakukan perbuatan secara sengaja, namun tidak dengan niat untuk membunuh, tidak menggunakan alat yang dapat untuk menghilangkan nyawa, tetapi sasaran dari perbuatan itu adalah jelas. Yang ketiga, perbuatan membunuh secara tidak disengaja, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak dengan niat untuk membunuh, tidak menggunakan alat yang dapat membunuh, sasarannya adalah bukan terhadap orang tersebut, namun akibat kelalaiannya menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Intinya bahwasannya dalam bentuk apapun sebuah perbuatan membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang itu tetap hukumnya haram dalam Islam, dan akibat perbuatan itu Islam memberikan konsekuensi berupa hukuman yang tegas sehingga dapat menjadi media pembelajaran bagi orang lain agar tidak semena-mena terhadap nyawa orang lain dan lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan atau suatu tindakan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, ada beberapa hal yang harus anak-anakku kerjakan. Yang pertama, ada penilaian pengetahuan yang Ibu gunakan adalah soal berupa soal hot pilihan ganda. Silakan anak-anakku sekalian membaca dengan baik pertanyaan, menganalisis, lalu memilih opsi jawaban yang paling benar. Kemudian ada penilaian sikap. Yang digunakan ini adalah penilaian antar teman. Jadi kalian masing-masing akan menilai teman di depan kalian bagaimana sikapnya selama mengikuti diskusi hari ini. Jawaban akan kalian berikan dalam bentuk memberikan contekan pada pernyataan yang telah Ibu berikan. Lalu yang ketiga adalah tugas keterampilan berupa membuat portofolio. Nah, anak-anakku sekalian, tugas-tugas tersebut akan kalian kumpulkan pada minggu depan sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran. Ibu himbau anak-anakku agar tetap belajar di rumah, melaksanakan ibadah, menjaga kesehatan dan protokol kesehatan, sehingga kita masih diberikan izin oleh Allah melakukan pembelajaran pada minggu yang akan datang. Mari sama-sama kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.